Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, hari ini hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024. Lagi-lagi GP Ansor ini dengan tegas menolak kehadiran salah satu dedengkot Wahabi, yakni Syafiq Reza Basalamah di Masjid Kecamatan Krembangan, yakni Masjid Al-Ikhlas. Nggak ada kapok-kapoknya ini Syafiq Reza Basalamah. Padahal kemarin beberapa hari yang lalu ini juga di Gunung Anyar ditolak oleh Banser dan GP Ansor, ya, walaupun ada sedikit gesekan dan bentrokan antara takmir masjid dengan GP Ansor setempat karena ketua takmir masjid ini tidak mematuhi kesepakatan yang ada, ya. Jadi hari ini tadi 2 Maret 2024 hari Sabtu tadi, Syafiq Reza Basalamah ini rencananya akan mengisi kajian di Masjid Al-Ikhlas Surabaya Kecamatan Krembangan. Makanya karena dinilai bahwa Syafiq Reza Basalamah ini sering meresahkan warga Nahdlatul Ulama dengan penjelasannya yang sering membid'ahkan, menyesatkan, bahkan mengkafirkan golongan yang tidak sepaham dengan mereka. Ya, saya bacakan surat penolakan GP Ansor Kecamatan Krembangan terhadap Syafiq Reza Basalamah. Pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Ya. Surabaya tanggal 20 Syakban 1445 Hijriah atau tanggal 1 Maret 2024 Masehi. Jadi surat penolakannya ditulis pada hari kemarin, hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 Masehi. Nomor 156 PAJ strip Romawi 12 strip 01 strip 19 garis miring SR strip 02 strip Romawi 3 strip 2024 lampiran 1 lembar. Perihal keberatan kehadiran Syafiq Reza Hasan Basalamah kepada yang terhormat Yayasan Takmir Masjid Al-Ikhlas Surabaya di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan dilaksanakannya kajian atau terlampir di Masjid Al-Ikhlas Surabaya yang mendatangkan Ustadz Dr. Syafiq Reza Hasan Basalamah LC.MA pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat, jadi ba'da maghrib hari ini, ya, ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Maka kami pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor dan Satuan Koordinasi Rayon Banser Krembangan Kota Surabaya keberatan atas kehadirannya, mengingat bahwa satu, jadi penolakan GP Ansor terhadap kajian-kajian Ustadz-Ustadz Wahabi termasuk Syafiq Reza Basalamah ini bukan karena tidak ada alasan. Pasti ada alasan, yang mana alasan itu demi kemaslahatan umat, demi keutuhan bangsa kita ini. Yang pertama, bahwa ceramah saudara Syafiq Reza Basalamah menimbulkan kontroversi
di masyarakat. Ia pernah menyebut tidak boleh berteman dengan non-muslim. Berzikir seperti nyanyi rami-rami, mengganti nama-nama Jawa seperti Sri. Kajian seperti ini sangat meresahkan dan menimbulkan perpecahan. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau ketika orang Islam ini dilarang berteman dengan non-muslim. Ini pasti akan merusak keutuhan, persatuan, serta kedamaian yang sudah lestari selama ini di Indonesia. Karena bangsa kita ini, bangsa Indonesia, rakyatnya macam-macam, sukunya macam-macam, bahasanya macam-macam, adatnya macam-macam, dan agamanya macam-macam. Ada Islam, ada Nasrani, ya, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ya. Sehingga kalau orang Islam dilarang berteman dengan non-muslim, ini otomatis mengajarkan intoleran antar umat beragama. Maka kalau ada ustadz yang semacam itu, maka wajib ditolak karena untuk kemaslahatan bangsa ini, untuk kemaslahatan rakyat ini. Jadi sudah tepat. Yang kedua, kami tidak ingin Kecamatan Kerembangan yang sangat damai dan kondusif ini mengalami kejadian seperti di Gunung Anyar, terjadi gesekan atas penolakan Syafiq Reza Basalama. Pada dasarnya kami bukan anti pengajian yang diselenggarakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, sangat dianjurkan. Namun kami sangat keberatan keras atas dakwah Syafiq Reza Basalama yang menimbulkan keresahan pada masyarakat kita. Jelas menimbulkan keresahan. Lawang mudah membid'ahkan, menyesatkan golongan lain kok. Ini otomatis menyinggung orang lain yang dikatakan semacam itu. Ya, zikir setelah sholat dikatakan nyanyi rame-rame, kan begitu. Kalau tidak suka ya diam saja, jangan dipublikasikan, begitu kan. Itu jelas ini merusak keresahan. Yang ketiga, dampak kejadian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 di Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya belum selesai dan atau reda, sehingga apabila acara tersebut tetap dilakukan, dikhawatirkan akan terjadi kembali hal-hal yang tidak diinginkan. Maka hal tersebut di luar kapasitas dan tanggung jawab kami, sehingga pihak panitia penyelenggara maupun pihak keamanan, dalam hal ini Polres KP3 Tanjung Perak, harus siap bertanggung jawab dengan konsekuensi yang akan terjadi nanti. Demikian surat yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah tepat ya penolakan yang dilayangkan oleh GP Ansor Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya, karena memang situasi dan kondisi Surabaya pasca gesekan antara takmir masjid yang ada di Gunung Anyar dengan GP Ansor setempat ini masih panas, ya masih panas. Jadi sudah tepat penolakan ini. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, memang keberadaan kelompok Wahabi Salafi dimanapun mereka berada pasti membuat keresahan, pasti membuat fitnah. Sehingga kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika melihat kelompok Wahabi Salafi ini menyebarkan doktrin-doktrinnya,
maka sekali lagi kita wajib menyampaikan kepada masyarakat bahwa Wahabi Salafi itu berbahaya. Sebenarnya mereka berkuar-kuar kembali ke Al-Quran dan hadis, namun sebenarnya mereka bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dakwanya mereka mengikuti dakwah Nabi, mengikuti dakwah sunnah Nabi, akan tetapi sebenarnya dakwah mereka bertolak belakang dengan dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni dakwah yang rahmatan lil alamin. Coba bayangkan, mudah membid'ahkan, mudah menyesatkan, masa itu rahmatan lil alamin? Jelas bukan. Oleh karenanya, ya, sekali lagi saya menampilkan penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Zaini Dahlan di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah. Kitab ini khusus untuk menolak doktrin-doktrin Wahabi yang dikarang oleh Syekh Zaini Dahlan. Di halaman 91 ada sebuah keterangan amma waqad qoma al-wahhabiyuna an-najdiyuna wa asya'uhum al-jahiluna fi zamanina hadha binashril fitnati fi dinil Islam fi kulli makanin wa in karima alaihi amalul a'immatil a'lam. Dan sungguh kelompok-kelompok Wahabi Najd dan golongan-golongannya dan pengikut-pengikutnya yang bodoh-bodoh. Jadi Syekh Zaini Dahlan ini menyebut yang mengikut doktrin Wahabi Salafi itu pengikut yang bodoh-bodoh. Dalam zaman kita, zamannya Syekh Zaini Dahlan, apalagi zaman sekarang, ya, golongan ini selalu binasril fitnati fi dinil Islam, selalu menyebarkan fitnah-fitnah ajaran Islam. Contoh kecilnya, ya, yang sudah saya sampaikan, bahwa mereka mengatakan zikir setelah sholat ini dikatakan bid'ah, dikatakan tidak ada contoh dari Nabi, dikatakan tidak ada contoh dari sahabat, ya. Bahkan mereka menganggap itu seperti nyanyi rame-rame. Padahal kalau kita melihat hadis, ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa zikir setelah sholat dengan suara keras itu sudah ada sejak zaman Nabi, sehingga otomatis juga dilakukan oleh para sahabat. Dan hadisnya sudah saya sampaikan ketika menanggapi Syafiq Reza Basalama. Fi kulli makanin wa inkari ma alai amalul a'immatil a'lam. Jadi dimanapun mereka berada pasti menyebarkan fitnah agama Islam. Dan mereka selalu ingkar terhadap amaliyah-amaliyah yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama atau imam-imam yang ilmunya ini sungguh luar biasa, ya, sungguh luar biasa. Dan realita yang ada kan begitu. Makanya kelompok Wahabi Salafi itu tidak mau bermadhab sakar PDW. Ada pendapat yang cocok dengan golongan mereka, mereka ikuti. Kalau tidak, ya tidak. Maka selanjutnya Syekh Zaini Dahlan menegaskan faqad wajaba alaina bayanu aslihim. Wajib bagi kita untuk menjelaskan siapa sebenarnya Wahabi. Wahabi itu adalah kelompok atau golongan yang di mana-mana selalu menyebarkan fitnah dalam ajaran Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.